Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Marani Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya merokok. Kalian tentu sering melihat iklan atau poster yang memperingatkan masyarakat akan bahaya merokok bagi kesehatan. Pemerintah bahkan telah mengeluarkan larangan merokok di tempat umum karena dapat mengganggu orang lain. Beberapa senyawa yang terkandung dalam rokok adalah 1. Karbon monoksida. Senyawa ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika terhirup terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Kedua, ada nikotin. Nikotin memiliki efek candu seperti opium dan morfin. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi biokimia termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Yang ketiga ada tar. Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Yang keempat ada hidrogen cyanida. Efek dari senyawa ini dapat melemahkan paru-paru, menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual. Yang kelima ada benzena. Benzena merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena jangka panjang setahun atau lebih dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan pendarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko leukemia. Yang keenam ada formaldehida. Formaldehida merupakan residu dari pembakaran rokok. Dalam jangka pendek, formaldehida mengakibatkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, formaldehida dapat meningkatkan residu kanker nasofaring. Yang ketujuh ada arsenik. Arsenik merupakan golongan pertama karsinogen. Paparan terhadap arsenik tingkat tinggi dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit, kanker paru-paru, kanker saluran kemih, kanker ginjal, dan kanker hati. Arsenik terdapat dalam rokok melalui pestisida yang digunakan dalam pertanian tembakau. Yang kedelapan ada kadmium. Sekitar 40-60% dari kadmium yang terdapat dalam asap rokok terserap masuk ke paru-paru saat merokok. Yang kesembilan ada anomia. Anomia merupakan gas beracun, tidak berwarna, namun berbau tajam. Industri rokok, amonia digunakan untuk meningkatkan dampak candu nikotin. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi merusak sel-sel tubuh. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik, alias memicu kanker. Di dalam rokok terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Tidak. Pemerintah belum serius melakukan pengendalian rokok karena konsumsi rokok di Indonesia terus naik. Bahkan 36,3% perokok aktif berasal dari kalangan remaja laki-laki. Tidak hanya itu, 73,3% pria di atas 15 tahun pun rentan terhadap rokok. Karena rokok itu menimbulkan efek ketagihan kepada si pecandunya. Biasanya, perokok tersebut tidak bisa bertahan tanpa rokok, walaupun sudah dibaca peringatannya. Untuk mencari solusinya, kita harus memahami akar permasalahan penyebab tingginya jumlah perokok dan prevalensi merokok di Indonesia, yakni tradisi dan budaya merokok yang melekat di masyarakat. Tradisi dan budaya merokok harus diubah untuk mengurangi dampak negatif dari rokok dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Jika dilihat dari karakteristik dan perilakunya, upaya untuk mengatasi masalah rokok di Indonesia harus dilakukan berbagai pendekatan atau pendekatan holistik.
secara budaya, kesehatan, ekonomi, regulasi, dan komunikasi. Pendekatan holistik ini diperlukan agar dalam penanganannya dapat dipetakan bagaimana aspek tradisi dan budaya merokok mempengaruhi gaya hidup seseorang. Oleh karena itu, upaya mengatasi permasalahan merokok harus melibatkan semua pemangku kepentingan terkait, mulai dari pemerintah, masyarakat, praktisi kesehatan, akademisi, pelaku industri, dan juga para perokok itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.